Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama saya eh, di podcast Suara Bangsa. Tempat kita mengobrol santai tapi penuh makna tentang semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Halo semuanya, saya Bima Febriansa dan bareng sama saya saat ini yaitu Ridho Fauzan. Kita bakal nemenin kamu selama beberapa menit ke depan untuk ngebahas tema yang penting banget, yaitu wawasan kebangsaan dan bela negara. Yap, topik yang satu ini sering kita bicarakan, tapi eh, masih banyak yang menganggapnya formal banget atau malah cuma tugas tentara dan pejabat. Ya, benar banget. Padahal bela negara tuh tanggung jawab kita semua, bukan hanya tugas tentara maupun pejabat, termasuk kita generasi muda. So, yuk kita obrolin lebih lanjut bareng-bareng terkait dengan bela negara ini dengan cara yang asik dan relevan. Oke, kita masuk ke segmen yang pertama yaitu memahami wawasan kebangsaan. Kita mulai dari pertanyaan mendasar, apa sih wawasan kebangsaan itu? Baik. Simpelnya, wawasan kebangsaan itu adalah bagaimana cara kita memandang dan memahami bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa dan negara yang utuh dalam menjalani kehidupan bernegara ini. Nah, gak, gak cuma soal geografi dan politik ya, tapi lebih dalam lagi tentang nilai-nilai yang akan kita anut bersama, baik itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, bahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Benar banget yang dimaksud sama Mas Ridho tadi. Yang dimaksud sama Mas Ridho tadi, yang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, itu merupakan empat konsensus dasar yang menjadi pondasi bangsa. Tetapi masalahnya banyak dari kita yang hafal, namun belum tentu paham dan menghayati apa sih arti dari empat konsensus dasar tersebut. Benar sekali itu. Kadang kita terlalu sibuk sama urusan-urusan pribadi yang kita miliki. Sampai-sampai kita lupa kalau kita itu hidup di tengah masyarakat dan punya tanggung jawab sosial. Wawasan kebangsaan itu mengartikan berarti kita tuh sadar bahwa keberagaman itu kekuatan, bukan cuma alasan yang menjadikan kita untuk berpecah dalam suatu negara ini. Kemudian kita masuk ke segmen selanjutnya yaitu ancaman dan tantangan di era digital. Kalau kita melihat zaman dahulu, ancaman itu datang dari penjajah di luar Indonesia. Namun pada masa ini, masa kini, ancaman itu tidak datang dari bangsa lain, melainkan bentuknya yang berbeda-beda, termasuk dengan cara berita palsu atau hoax, kemudian ujaran kebencian, radikalisme, bahkan apatisme di generasi muda saat ini. Ya, itu betul sekali apa yang dikatakan oleh Mas Bima. Kita itu hidup di era digital yang serba cepat dan itu membuat kita gampang banget terdistraksi dan terpengaruhi oleh eh, ancaman dan tantangan tersebut. Ya, untuk contohnya sendiri, yaitu ada hoax atau berita palsu. Hoax yang menyebar di media sosial, kalau kita tidak punya wawasan kebangsaan yang kuat, kita bisa saja terdistract oleh berita tersebut, sehingga kita akan langsung terhasut dan bisa jadi kita malah memperkeruh keadaan yang ada saat ini. Nah, apalagi kalau kita sampai lupa sama nilai-nilai toleransi dan gotong royong. Sedikit perbedaan saja bisa langsung jadi bahan konflik bagi masyarakat. Nah, makanya itu penting sekali wawasan kebangsaan yang membuat kita untuk terus memperkuat rasa cinta tanah air kita melalui hal-hal yang sederhana tapi bermakna bagi
bangsa ini. Nah, kemudian kita masuk ke segmen yang berikutnya, yaitu bela negara di era modern. Sekarang ini kita bahas soal bela negara. Nah, ini juga yang sering disalahpahami. Kenapa? Karena kebanyakan orang banyak yang berpikiran ini urusannya hanya untuk para militer saja, seperti polisi maupun tentara. Nah, benar banget itu, Rido. Padahal bela negara itu adalah hak dan kewajiban setiap warganya. Caranya bagaimana? Nggak harus selalu angkat senjata saja seperti tentara, termasuk kita. Jadi, bela negara itu adalah hak dan kewajiban bagi setiap warga negara masing-masing. Benar banget apa yang dikatakan oleh Mas Bima. Mahasiswa itu untuk bela negaranya dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh itu juga termasuk bela negara kepada bangsa. Selain itu, guru yang mengajarkan kepada muridnya mengenai nilai-nilai kebaikan itu juga termasuk bela negara. Nah, iya termasuk dengan konten kreator pada saat ini kan banyak nih ya generasi muda yang menjadi konten kreator. Nah, konten kreator itu juga bisa dibilang bela negara. Namun, kita harus melihat konteksnya bagaimana apabila menyebarkan konten yang positif dan edukatif tentang Indonesia, itu juga termasuk bentuk dari bela negara. Nah, pada intinya, setiap profesi bisa berkontribusi untuk bangsa. Yang penting itu kita punya niat baik dan tindakannya itu nyata. Jadi eh, baik untuk bangsa kita ini. Nah, kemudian kita masuk ke segmen yang kelima, yaitu para generasi muda. Nah, sekarang ini adalah bagian yang paling penting nih, peran kita sebagai generasi muda. Banyak yang bilang, Indonesia ada di tangan anak mudanya. Tetapi itu bukan hanya slogan kosong. Maka dari itu kita generasi muda harus selalu memiliki peran yang positif bagi bangsa ini. Ya, betul sekali. Kita itu adalah agen perubahan, di mana kita itu punya energi, kreativitas, dan akses informasi yang luar biasa. Sayangnya, banyak juga bangsa Indonesia, terutama generasi muda ini, yang masih cuek terhadap urusan negara kita. Karena mereka mungkin mereka merasa urusan bangsa itu nggak penting kali ya. Nah, padahal hal-hal yang kecil itu pun bisa menjadi kontribusi nyata bagi negara ini. Misalnya saja, eh, mahasiswa aktif di kegiatan sosial, terus nggak tidak membuang sampah sembarangan, eh, bijak bermedia sosial, atau bahkan ikut komunitas cinta tanah air. Dan jangan lupa, belajar sejarah itu juga penting. Karena dengan kita belajar sejarah, kita bisa tahu bagaimana fondasi kita, para pendahulu kita dulu dalam memperjuangkan bangsa Indonesia ini, sehingga apabila kita tahu tentang sejarah bangsa, kita tidak akan kehilangan arah pada saat ini. Nah, setuju banget ini karena seperti kata Bung Karno, eh, bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Jadi untuk pemuda-pemuda sekarang, hargailah para perjuangan bangsa-bangsa ini yang sudah memerdekakan bangsa ini. Nah, itu tadi obrolan kita terkait dengan wawasan kebangsaan pada podcast kali ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bisa menjadi pengingat dan penyemangat kita, para generasi muda, dalam membangun bangsa Indonesia saat ini. Karena jadi warga negara itu bukan cuma soal hak, tapi juga soal tanggung jawab. Mari kita bersama-sama menjaga Indonesia agar tetap kuat dan bersinergi bersinergitas agar Indonesia tetap kokoh. Baik, terima kasih semuanya sudah mendengarkan episode pada kali ini.
Jangan lupa untuk follow dan share podcast Suara Bangsa ini agar kita, para generasi muda, tahu apa sih wawasan kebangsaan tersebut. Sampai jumpa di Sampai episode selanjutnya. dalam suara bangsa. Salam Suara Bangsa.